Prolog. Langkah kaki bergema di sepanjang lorong. Tuk, tuk. Suara langkahnya sendiri dan bunyi bola yang memantul hampir menjadi satu-satunya hal yang dapat ia dengar. Mungkin juga ada suara menguap dari perempuan yang menjaganya. Inang pengasuhnya yang biasa sedang pergi, dan kini ia memiliki pengasuh baru. Pemilik langkah kaki itu semakin mendekat, seseorang yang sudah sangat tua. Pengasuhnya bangkit berdiri, melangkah maju dengan sikap melindungi. Ia berbicara dengan sopan santun kepada lelaki tua itu, namun lelaki itu mengabaikannya dan terus melangkah tertatih-tatih, mengulurkan tangan ke arah si bocah. Rambutnya yang putih berantakan, matanya cekung, namun hanya sedikit keriput yang tampak di tangannya, menunjukkan bahwa sesungguhnya ia lebih muda dari kesan pertama yang ditimbulkannya. Seorang perempuan muncul di ruangan itu, mungkin dipanggil oleh suara pengasuhnya. Itu ibunya. Ia berjalan dengan langkah cepat dan berdiri di antara si bocah dan sang penyusup, menatap lelaki tua itu tanpa berkedip. Lelaki itu melolong pilu. Ia tampak ketakutan pada ibu si bocah. Terkejut oleh cara tubuh lelaki itu meliuk-liuk, si bocah melempar bolanya dan memeluk erat pengasuhnya. Namun lelaki tua itu tetap mencoba mendekati, seolah ia ingin menyampaikan sesuatu. Tangannya yang terulur mengepal, ia menggenggam sesuatu dengan erat. Ibu si bocah mengayunkan kipas besar, berusaha menghalau lelaki itu. Tatapannya tajam menyala, tanpa sedikit pun ketenangan lembut yang biasanya menghiasi matanya, melainkan bara api yang menyala-nyala. Lelaki itu gentar di hadapan nyala api itu, seperti binatang liar, ia membeku di tempatnya berdiri. Tak lama kemudian, beberapa lelaki lain masuk dari lorong. Janggut mereka tipis tak terawat, si bocah tahu mereka disebut Kasim. Terakhir, mengiringi mereka, muncullah seorang perempuan tua dengan sikap yang sangat tenang. Ia mengenakan tusuk konde hiasan yang bergerincing seperti lonceng, dan pada bunyi itu para pelayan segera berbaris rapi. Pengasuh si bocah dan ibunya sama-sama berlutut. Ia pikir itu berarti ia pun harus berlutut. Perempuan itu tampak lebih tua dari lelaki tua tadi, namun ada cahaya terang di matanya, tatapannya setajam jarum yang mampu menembus. Si bocah merasa tubuhnya menggigil. Ia rasa pernah melihat perempuan itu beberapa kali sebelumnya. Ia adalah seseorang yang sangat penting, itu yang ia ingat. Para dayang muda pernah berkata tak seorang pun berani menentangnya. Perempuan tua itu menyentuh si lelaki tua. "Ayo, sekarang. Kembalilah ke kamarmu." Suaranya lembut dan menenangkan, namun lelaki itu kembali ketakutan, meringsek ke sudut dinding. Ia meringkuk dan si bocah dapat mendengar giginya gemeletuk, dapat merasakan sekujur tubuhnya gemetar. Sebuah benda berkilau jatuh dari genggaman tangan lelaki itu, menarik perhatian si bocah tanpa ia sadari. Sebuah batu berwarna, rona antara merah padam dan kunyit. Ia pernah melihatnya suatu hari. Apa itu gerangan? Warnanya yang mencolok menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya, namun ia tak mampu mengingatnya. Perempuan tua itu mengerutkan dahi dan membalikkan punggung pada lelaki itu, mengabaikan semua orang lain di ruangan itu sepenuhnya. Kini para kasih melangkah maju, membujuk dan merayu hingga akhirnya dapat menuntun lelaki tua itu keluar dari kediaman tersebut. Si bocah menyaksikan setiap momen dari ini semua, masih memeluk erat pengasuhnya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, satu-satunya yang ia rasakan hanyalah rasa takut. Lalu ada ibunya, berlutut di sisinya. Ia memasang tatapan membara ke arah perempuan yang berjalan pergi itu. Siapa gerangan laki tua dan perempuan itu? Bertanya-tanya si bocah, hingga mampu membangkitkan ekspresi sepedih itu dari ibunya yang biasanya tenang. Beberapa waktu kemudian barulah ia mengetahui jawabannya. Lelaki itu adalah ayahnya, ia diberitahu, dan perempuan tua itu adalah neneknya. Lelaki yang selama ini ia kira adalah ayahnya, ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Belum saatnya musim yang sulit untuk tidur,
namun Jinshi terbangun dengan pakaian tidurnya basah kuyup oleh keringat. Ia duduk tegak di ranjang, merasa mual, lalu meraih kendi air di atas meja dan segera mendekatkannya ke bibir. Air di dalamnya telah dicampur sedikit sari buah dan madu, menyegarkan tubuhnya yang dehidrasi dengan luar biasa. Ia dapat melihat cahaya bulan memasuki jendela. Konon sesuatu yang buruk selalu terjadi setelah mimpi buruk. Atau itu hanya tahayul belaka? Jinshi menarik napas dalam dan meletakkan kembali air itu di atas meja. Masih beberapa jam sebelum fajar. Ia seharusnya kembali tidur. Jika tidak, pengasuhnya Gaoshun pasti akan marah padanya. Namun begitu, kalau tak bisa tidur, ia tak bisa tidur. Tak ada gunanya dipaksakan. Dan bila seseorang tak dapat tidur, solusinya adalah melelahkan raga hingga mengantuk sendiri. Jinshi mengambil pedang tiruan yang tergantung di salah satu raknya. Itu adalah bilah latihan dengan ujung tumpul, dibuat khusus agar pendek dan berat. Ia mengayunkannya lebar dengan satu tangan. Andai saja ia bisa melakukan ini di luar, namun itu hanya akan menjadi masalah baginya jika para pengawal menyadari apa yang ia lakukan. Mereka mungkin masih akan menyadarinya di sini di kamarnya, namun setidaknya jika ia tetap di dalam, mereka mungkin memilih untuk berpura-pura tidak melihat. Kamarnya, bagaimanapun, tidak terlalu cocok untuk latihan pedang. Ia punya solusi, ia memutuskan untuk melakukan rutinitas itu dengan berdiri di atas satu kaki. Setelah menyelesaikan seluruh rutinitas sekali, ia akan berganti kaki dan tangan lalu mengulanginya. Ia melakukan ini beberapa kali, hingga hari mulai terang di luar. Jinshi berbaring menyebarkan anggota tubuh di lantai untuk mendinginkan tubuhnya yang memanas oleh latihan. Mungkin ia akan menyuruh mereka menyiapkan bak mandi, pikirnya, namun kemudian wajah seorang dayang istana yang tidak senang melayang dalam benaknya. Ekspresinya selalu mengungkap perasaannya tentang Jinshi yang mandi pertama-tama di pagi hari lalu mengoleskan wewangian berlimpah. Namun ia tidak bisa pergi bekerja dengan bau keringat. Jika ia hendak memainkan peran Kasim sempurna, Jinshi, ia setidaknya harus berbau layak. Namun ia tidak bisa begitu saja mengatakannya padanya, itulah yang begitu menjengkelkan. Namun pula, pikirnya, ia tidak bisa terus-menerus diam dalam perkara ini selamanya. Perempuan itu cerdas, pastilah ia sudah mencurigai sesuatu kini. Mungkin ia sudah mengungkap kebenaran dan hanya berpura-pura belum menyadarinya. Yah, tentu saja itu akan membuat percakapan menjadi lebih mudah. Jinshi berdiri, mengembalikan pedang latihan ke tempatnya, lalu terjatuh kembali ke ranjang. Ia tidak repot-repot mengganti pakaian. Masih ada beberapa menit sebelum pelayannya Suiren datang membangunkannya. Setidaknya ia bisa merebut sejenak istirahat sebelum itu. Ia hanya perlu berhati-hati agar tak tergoda menguap di tempat kerja, katanya dalam hati.